Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian membaca Al-Quran yang akan dibahas oleh Zulfa. Yang kedua, perintah membaca Al-Quran yang akan dibahas oleh Hafid. Dan yang ketiga, adab membaca Al-Quran yang akan dibahas oleh Cynthia. Yang terakhir, adab berdoa yang akan dibahas oleh Rofik. Oke, pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Zulfa Nadiah Azizah, yaitu pengertian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu cara untuk memahami ajaran agama Islam, karena di dalam Islam, Al-Quran merupakan dasar utama dalam beragama. Dengan dapat membaca Al-Quran, berarti telah ikut melestarikan dan menjaga Al-Quran sebagai landasan agama. Al-Quran merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam karena di dalam proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lepas dari ayat-ayat suci Al-Quran. Tanpa mengetahui membaca Al-Quran, seseorang akan merasakan kesulitan karena mesti menghafal dari ucapan orang yang telah membaca Al-Quran. Adapun menurut Masjid Syafi'i, kemampuan membaca Al-Quran dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melafalkan Al-Quran dan membaguskan huruf atau kalimat-kalimat Al-Quran satu persatu dengan terang, teratur, perlahan, dan tidak terburu-buru bercampur aduk, dan sesuai dengan hukum tajwidnya. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, Hafid Hidayat, yaitu perintah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Selain itu, terdapat juga dalam hadis yang berbunyi dari Abu Umamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi pemiliknya. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan bentuk perintah yang bersifat mutlak, sehingga membaca Al-Quran diperintahkan kepada kita pada setiap waktu dan setiap kesempatan. Lebih ditekankan lagi pada bulan suci Ramadan. Selanjutnya, adapun tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, untuk dibaca dan ditadaburi maknanya. Yang kedua, diamalkan segala hukumnya. Yang ketiga, direalisasikan segala perintahnya. Yang keempat, dijauhi segala larangannya. Al-Quran itu bukan diperintahkan untuk membaca saja. Akan tetapi, Al-Quran juga diperintahkan untuk diajarkan dan diamalkan juga. Nah, jika kita kesulitan dalam membaca Al-Quran atau tidak bagus dalam membaca Al-Quran, tidak usah malu ataupun sedih, karena dalam hadis sudah dijelaskan baginya mendapat pahala, 2 pahala. Yang pertama, pahala tilawah. Yang kedua, pahala atas kecapaian kesulitan yang telah ia alami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, adab ketika membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, adab setelah membaca Al-Quran. Adab sebelum membaca Al-Quran yang pertama yaitu niat. Seseorang membaca Al-Quran harus didasari dan dilandasi oleh niat yang semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang kedua yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Seseorang dianjurkan untuk wudhu terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi junub terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas besar. Poin yang ketiga yaitu membaca ta'awuz. Membaca ta'awuz ini merupakan bentuk permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dan jin. Selanjutnya yaitu
membaca Al-Quran di tempat yang tidak najis atau banyak kotor-kotorannya. Karena di tempat yang kotor, pembaca akan terganggu konsentrasinya ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya, yaitu menghadap kiblat. Membaca Al-Quran menghadap kiblat ini merupakan bentuk sikap tawadu kita atau rendah hati dan penghormatan bahwa kitab Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang berisikan asma-asma Allah dan doa. Selanjutnya yaitu menutup aurat. Menutup aurat adalah salah satu bentuk penghormatan kita terhadap kitab Al-Quran yang berisi asma-asma Allah yang baik. Selanjutnya berpakaian bersih dan suci, yaitu berpakaian yang terbebas dari sesuatu yang melekat pada pakaian itu sendiri yang berbentuk najis dan sebagainya. Selanjutnya, adab ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran menggunakan tartil. Maksud di sini yaitu membaca Al-Quran dengan tartil adalah membaca huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, baik bunyi hurufnya, panjang pendeknya, dan hukum-hukum dari bacaan tersebut. Yang kedua, memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran dengan suara yang indah sesuai dengan hukum bacaan atau ilmu tajwid. Yang ketiga, membaca dengan suara keras, membaca dengan suara lantang supaya dapat didengarkan oleh orang lain. Yang keempat, yaitu mengingat isi bacaan Al-Quran atau mengingat isi dari kandungan Al-Quran yang kita baca, baik akidahnya, akhlaknya, atau hikmah-hikmah yang terkandung dalam bacaan Al-Quran tersebut. Yang kelima, yaitu menghayati isi bacaan Al-Quran. Artinya, kita mengkonsentrasikan isi bacaan Al-Quran itu pada pikiran supaya dapat terhayati di dalam hati kita. Poin keenam yaitu menangis ketika membaca atau mendengar Al-Quran. Setelah menghayati isi bacaan Al-Quran, lalu menangis ketika membaca atau mendengar Al-Quran merupakan bentuk dari bacaan yang menyentuh jiwa kita atau menyentuh hati kita. Nah, menangis atau membaca Al-Quran ini dapat mendorong kesadaran yang baru sehingga kita muncul kesadaran untuk membaca Al-Quran berulang-ulang. Adab yang ketiga yaitu adab sesudah membaca Al-Quran. Yang pertama itu berpegang teguh kepada Al-Quran. Maksud di sini berpegang teguh kepada Al-Quran artinya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari supaya dapat memupuk, menambah keimanan kita. Yang ketiga, setelah membaca Al-Quran ini, jadikan muhasabah untuk merefleksikan diri kita, mengevaluasi diri kita, apa yang sudah dilakukan selama ini di dalam kehidupan. Berdoa. Adab berdoa. Doa adalah percakapan antara seorang hamba kepada Tuhan, antara seorang kekasih kepada yang dikasihinya. Doa dalam arti minta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam berdoa kita harus memiliki adab-adab tertentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Isa alaihissalam pernah bersabda, "Janganlah kamu berkata bahwa ilmu itu ada di langit, sehingga yang naik langitlah yang akan mendapat ilmu itu. Dan janganlah pula kamu berpikir ilmu itu ada di perut bumi, sehingga siapa saja yang masuk ke dalamnya akan memperoleh ilmu. Ilmu itu tersembunyi di dalam hati nuranimu, ya. Beradablah di hadapan Allah, berakhlaklah di hadapan Allah dengan akhlak kaum shodiqin, kelak ilmu itu akan memancar dari hatimu. Allah akan memberikan ilmu itu kepadamu dan memenuhi hatimu dengannya." Ya. Jadi dalam berdoa, dalam kita meminta kepada Allah itu harus ada adabnya, ya. Enggak sembarangan, ya. Selanjutnya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa beradab di depannya. Lalu apa tanda beradab di hadapan Allah, ya? Sebuah hadis qudsi meriwayatkan Allah berfirman,
"Hambaku, apakah memang perbuatan kamu menyuruh aku tetapi perhatianmu ke kanan dan ke kiri?" Ya, artinya apa? Artinya tidak fokus, ya. Kemudian engkau berbicara dengan sesama hambaku yang lain, ya. Engkau mengerahkan seluruh perhatianmu kepadanya dan engkau tinggalkan aku. Engkau minta pada Allah, ya, berdoa pada Allah, tapi ya nggak fokus mintanya. Perhatiannya ke kanan ke kiri, sambil ngobrol, ya, nah, itu kurang, ya. Apakah seperti itu adabnya, ya? Nah, ini ada selanjutnya ada tiga adab atau tiga cara, ya, adab berdoa, ya. Yang pertama adalah fokuskan perhatian hanya kepada Allah, ya. Jadi kita benar-benar minta pada Allah, harus fokus, ya. Nah, dalam arti khusyuk. Nah, khusyuk adab kita ketika kita berdoa kepada Allah sama halnya dengan adab kita ketika berbicara dengan sesama manusia. Waktu itu kita bercakap-cakap dengan orang lain, kita selalu memusatkan perhatian kita kepadanya dan tidak melirik ke kiri dan ke kanan. Namun ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatian tidak kita curahkan kepadanya, akan tetapi pikiran kita melayang-layang kepada hal-hal yang lain. Kita lupa kepada Sang Khalik yang kita hadapi. Apakah itu termasuk perilaku yang indah bila kita menghadap Tuhan sementara perhatian kita kesana kemari, ya. Ini sama halnya dengan adab kita berbicara dengan sesama manusia. Artinya apa? Harus lebih fokus lagi, ya. Ya, kalau kita berbicara pas-pasan dengan lawan bicara kita harus melihat matanya, diperhatikan, betul-betul diperhatikan, ya. Apalagi kita bermunajat kepada Allah, minta sama Allah, artinya apa? Harus lebih fokus lagi, ya. Lebih fokus lagi, lebih khusyuk lagi dalam berdoanya, dalam mintanya, ya. Ya, kalau pikirannya kemana-mana, nggak fokus, itu ya kurang adabnya, ya. Yang kedua adalah berdoa dengan tidak memerintah, ya. Al-Quran memberikan contoh doa-doa yang beradab. Contohnya doa Nabi Ayub alaihissalam. Misalnya ketika Ayub ditimpa penderitaan karena penyakit yang tak kunjung terobati, ia berdoa, "Tuhanku, sungguh kesengsaraan telah menimpaku saat ini, sementara Engkau Maha Pengasih dari segala yang mengasihi." Ya. Ketika dilanda penderitaan, Nabi Ayub alaihissalam tidak berdoa dengan doa yang berisi perintah-perintahnya kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Karena adab dalam berdoa adalah tidak menggunakan kalimat-kalimat perintah di dalamnya. Tidak ada fiil amr di situ. Yang selalu disebut-sebut dalam doa adalah nama Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah yang menguji dengan penderitaan itu. Ya. Tidak memerintah, "Ya Allah, sembuhkanlah aku." Ya. Lebih baik lagi apa, ya? Ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah kesembuhan untuk orang-orang yang Kau beri coba, ya. Jadi tidak menandakan seakan-akan sembuhkanlah aku, ya. Sehatkanlah aku, ya. Ya, tidak seperti itu, ya. Tidak memerintah, ya. Walaupun sudah diberikan penyakit, tapi Nabi Ayub pun, ya, tidak berdoa yang sifatnya memerintah, ya, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, tidak banyak meminta hal yang spesifik saat berdoa. Adab lain dalam berdoa adalah dengan tidak meminta hal-hal yang sangat spesifik.
tidak mendikte Tuhan bahwa itulah hal yang paling baik bagi kita. Misalnya kita dianjurkan tidak berdoa, Tuhan sembuhkanlah aku. Akan tetapi sebaiknya kita berdoa, ya Allah, Sang Maha Penyembuh, ya. Lebih beradab lagi bila kita berdoa dengan hal-hal yang bersifat umum dan memasukkan ke dalam doa itu bukan saja diri kita, tapi juga kaum muslimin dan kaum muslimat seluruhnya, ya. Jangan sembuhkanlah aku, ya kurang itu, ya. Walaupun baik, walaupun boleh, tapi yang lebih baik lagi, ya Allah berikanlah kesembuhan untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang yang kau sedang dicoba saat ini, ya. Itu lebih baik lagi kata-katanya, ya. Mendoakan orang lain otomatis mendoakan diri sendiri juga. Nah, seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.